Iya, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Damai Tuhan menyertai setiap pemirsa dan pendengar di mana saja berada. Ya, Pastor menyapa seluruh Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Bapa Maha Suci, ku tinggikan Bapa Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Bapa. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Bapa Maha Suci, ku tinggikan Bapa Maha Kudus, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Tuhan Maha Suci, ku tinggikan Tuhan Maha Kudus, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami bersyukur pada hari ini. Iya, salam sejahtera ya Vicky, Stephen, Agus, Laki, Henia, Olida, Magdalena, Tene, Aini, Mistrani, iya, ada Yetni, ada Lika ya. Mari sama-sama kita, mulut ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Halo Wijuni di Sidoarjo ya, ada Linda. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Saat pagi hari kami datang lagi menghadap Bapa dan rendahkan diri, mengucap syukur atas hari yang diberikannya, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kami sembah Tuhan Maha Suci, kami
tinggikan, Tuhan Maha Kudus. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami, semuanya ini ya Bapa, dalam pimpinanmu Tuhan. Yes, Tuhan Yesus Maha Tinggi, Maha Kuasa. Saat pagi hari kami datang lagi menghadap Bapa dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang baru. Kami memuji dengan sepenuh hati, ku sembah, kami menyembah Bapa Maha Suci. Kami meninggikan Bapa Maha Tinggi. Kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami dalam bimbingan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami sembah Bapakku Maha Suci. Kami puji Bapakku Maha Kudus. Kami serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam bimbinganmu Tuhan, dalam bimbingan, dalam pimpinanmu Tuhan Yesus Kristus. Ya, damai sejahtera bagi setiap Bapak Ibu sekalian dari tempat yang maha tinggi. In Jesus name, Pastor mendoakan setiap pemirsa, setiap pendengar di mana saja berada. Dan tadi form-form doa yang masuk, yang sejak kemarin ya, kemarin itu Rabu 26 Agustus 2020 sampai hari ini Kamis 27 Agustus 2020, form-form doa, nama-nama tersebut sudah Pastor doakan. Dan nantikan keajaiban kesembuhan seperti yang sudah dialami oleh ribuan orang. Keajaiban kesembuhan in Jesus name dapat menolong Anda, menyembuhkan Anda, dan memberikan Anda hidup yang baru. Baik, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari surat Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Roda itu berputar. Ini adalah sebuah peribahasa yang lama sebetulnya, yang sejak kecil mamaku, papaku mengajari tentang hal ini. Maksudnya adalah papa yang sejak bayi itu merawatku, membesarkanku sekalipun bukan darah daging langsung. Tetapi saya memanggilnya Bapak karena sejak lahir dia merawatku sampai sekitar kurang lebih 50 hari yang lalu. Dia sudah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Sehingga dalam doa-doa Pastor selalu menaruh sebuah sukacita bahwa Mama Lili, ibundaku,
Dan Papa Joni, papaku, sudah berbahagia di dalam kekekalan. Namun ada begitu banyak ajaran-ajaran, sekalipun kami lahir dari keluarga yang tidak utuh, saudara-saudara. Dan masa muda Pester ini broken home ya, hancur-hancuran. Tetapi ada begitu banyak peribahasa atau makna-makna kata yang sampai hari ini masih terngiang dan terpatri di hatiku. Salah satunya adalah, nak, ingat nak, roda itu berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau kita sedang di atas, janganlah kita sombong. Saat kita ada lagi di bawah, janganlah kita minder. Karena hidup ini diumpamakan roda yang berputar. Apa kata sabda Tuhan tentang kebenaran-kebenaran yang bisa kita dapatkan hari ini, saudara-saudara? Dan Pastor menaruh doa dan harapan dalam sharing ini, menyembuhkan banyak hati kita, menyembuhkan banyak keadaan-keadaan kita yang lalu yang sakit, termasuk jiwa dan pikiran yang sakit, sehingga hari ini kebenaran ini akan membukakan sebuah cahaya bagi kesehatan, kesembuhan, kelepasan, dan keselamatan yang datang dari Tuhan atas kehidupan kita. Karena itulah kita sangat merindukan. Katakan bersama-sama, saya sangat merindukan, sangat merindukan, sangat merindukan, sangat merindukan sabda firman Tuhan. Demikianlah jiwaku haus dan lapar akan sabda firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungaimu. Seperti rusa yang haus akan air. Ketika rusa ini melihat air di sungai, dia begitu dahaga. Dan rasa rindu, rasa dahaganya ini mengalahkan rasa takut akan ancaman. Kalau ada hewan-hewan liar di sekitar sungai itu yang bisa menerkamnya, semisal ada buaya. Rasa dahaga, rasa rindu itu membuat rusa tidak lagi memikirkan akan ancaman jiwanya. Begitu dia melihat sungai, air, dia begitu rindu akan aliran air itu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu haus akan firman-Mu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, hasrat jiwaku, ku rindu mendengar sabda firman Tuhan. Katakan, ku rindu akan sabda firman-Mu. Aku merindukan sabda firman-Mu Tuhan. Karena itulah obat bagi jiwaku dan jawaban untuk kehidupanku. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari surat Yakobus pasal pertama, ayat 9 sampai yang ke-18. Di sana ada dua perikop yang diberikan, yaitu keadaan rendah dan keadaan kaya, serta pengujian dan pencobaan. Ini dua kata yang berbeda tetapi memiliki sebuah koneksi yang bisa kita hubungkan untuk memberkati setiap kita orang percaya. Pastor baca ya, mulai 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah. Jadi ketika kita dalam keadaan yang rendah, kita tetap menaruh pengharapan, tetap menaruh rasa percaya kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Status kita tidak diukur daripada hari ini
engkau rendah atau tinggi. Status kita adalah orang percaya, disebut anak-anak Tuhan. Pernah dengar nggak istilah pangeran yang menghamba? Sekalipun dia menghamba, dia pakai baju compang-camping, saudara-saudara, tetapi dia adalah seorang pangeran. Mungkin hari ini kehidupan Bapak Ibu seumpama roda sedang dibawa, tapi itu tidak akan mengubah status Anda sebagai orang percaya yang disebut anak-anak Tuhan. Engkau membawa otoritas kerajaan, bukan kerajaan Inggris, bukan kerajaan dunia, tetapi kerajaan surga. Jadi sekalipun kita hari ini ada di sebuah keadaan rendah, jangan minder. Tetap memiliki sebuah pemahaman bahwa saya adalah anak raja. Di mana kerajaanmu? Kerajaan Bapakku bukan di dunia ini. Kerajaan di dunia ini tidak ada yang abadi. Kerajaan Bapakku ada di kekekalan. Karena di kekekalan itu yang abadi. Bapakku adalah Bapa yang kekal, yang tidak pernah mengecewakanku, dan yang tidak pernah meninggalkanku. Namun sebaliknya, orang yang kaya hari ini, jangan juga dia sombong, saudara-saudara. Karena semua kekayaan itu, kalau dia sombong, tinggi hati, tidak mau rendahkan hatinya, maka semua itu akan hancur, lenyap, sirna, hilang seperti rumput. Ayo, apa yang engkau cari hari ini? Apakah sesuatu yang akan terbakar, sirna, hilang seperti rumput, jerami, ataukah emas murni yang abadi? Dan jangan lupa saudara-saudara, bahwa rumput dan emas ini sama-sama memerlukan api. Rumput itu akan terbakar dengan api, tapi emas akan semakin dimurnikan, semakin bernilai, semakin bersinar dengan api. Maka ketika hari ini ada sebuah keadaan-keadaan yang seolah-olah kita berada dalam api, biarlah kita timbul seperti emas yang murni. Kita tidak terbakar seperti jerami, seperti rumput. Api itu apa? Api itu sebuah keadaan-keadaan hidup yang kita alami. Maka saudara-saudara, ketika kita alami sebuah keadaan api dalam hidup kita, biarlah api itu akan memurnikan, akan membuat seseorang semakin bertekun, semakin percaya, tetap berdoa, dan ulet, sehingga hasilnya dari api itu kita tahan uji, dan akhirnya kita menjadi sabar, dan akhirnya kita menerima mahkota surgawi. Tidak ada seorang pemenang tanpa sebuah pertandingan, dan kita adalah orang-orang yang sedang ada di gelanggang pertandingan. Dan biarkan kita tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Bicara menoleh kiri dan kanan adalah bicara soal sungut-sungut. Janganlah kita bersungut-sungut, berhentilah atas keluh kesahmu, karena sungut-sungutmu tidak mengubah keadaanmu, yang ada justru melemahkan Anda. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput-rumput itu. Jadi jangan sombong kalau kita sekarang posisi sedang di atas. Seumpama roda sedang di atas, tidak perlu sombong, saudara-saudara. Maka pastor sangat bersyukur lah ya. Orang-orang di dalam Bible ini, contoh misalnya Yusuf. Yusuf itu diangkat menjadi pangeran di Mesir. Itu dari orang yang biasa, orang yang terhina, orang yang dari dalam sumur, orang yang dari dalam penjara. Maka saya juga bersyukur, tidak harus ditiru, tapi sebuah keadaan yang buruk itu kita jadikan sebuah pengalaman hidup untuk kita naik percaya bersama Tuhan Yesus. Tetapi engkau tidak harus sama dengan pastor. Saya bersyukur hari ini sama seperti Yunus, dia bersyukur ketika dia boleh masuk dalam perut ikan. Sama seperti Yusuf, dia bersyukur waktu dia ketika alami api di dalam sumur yang gelap, dibuang ke dalam sumur saudara-saudaranya. Mungkin dia belum mengerti di sana, tetapi dia tetap berkata, hatiku
hatiku percaya, ya, selalu ku katakan, hatiku percaya, walau ku tak melihat jalan hidup yang Tuhan sedang sediakan di depan sana, karena mataku ini terbatas, maka saya perlu membuka mata imanku untuk melihat rencanamu Tuhan, sehingga saya bisa berkata, indah rencanamu Bapa di dalam hidupku. Saya bersyukur saya pernah ada di dalam keadaan api di mana saya terpenjara oleh karena kelalaian, kesalahanku, dan saya sudah dihukum untuk itu, saudara-saudara. Saya bersyukur hari ini saya lahir dari keluarga yang tidak utuh. Saya bersyukur hari ini saya dulu broken home, keluarga yang hancur, anak yang jahat, anak yang bandel, anak tidak dengar-dengaran. Saya bersyukur dulu saya gitu, dan ini hasilnya daur ulangnya Yesus dalam hidup seseorang. Maka saya bersyukur hari ini di bangsa ini ada begitu banyak orang-orang yang hebat, menjadi petinggi-petinggi, bukan dari orang-orang yang hebat, tetapi dari keluarga-keluarga yang sederhana dan cenderung miskin, saudara-saudara. Maka kalau hari ini Bapak Ibu terlahir seperti Pastor dari keluarga yang miskin, mungkin engkau belum bisa mengucapkan kata syukur karena engkau sedang berjalan bab demi bab, lembar demi lembar hidup Anda. Dan seumpama sebuah buku, mungkin Anda ada di lembar dan bab-bab yang dimana proses sebuah kehidupan. Tapi ketahuilah bahwa sebuah buku cerita itu akan ada lembar-lembar yang di sana ada kebahagiaan. Tuhan sedang merancang dan terus membawa setiap orang percaya, bukan masa depan yang buruk, juga bukan kecelakaan, tetapi Tuhanku sedang merancangkan membawa setiap orang percaya untuk memiliki masa depan yang sungguh luar biasa. Dia akan bersemarak, dia akan bersukacita. Pastor lanjut ya, membaca Yakobus 1 ayat yang ke-11. Matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Maka kita jangan sombong. Sama-sama katakan, tidak sombong, tidak sombong, tidak sombong. Karena rumput itu akan gugur dan semua kemegahannya akan hilang, semaraknya akan pudar. Demikianlah juga orang-orang kaya yang sombong. Mereka akan lenyap dan segala upaya usahanya itu seperti rumput saja. Ya, tidak sombong. Waktu engkau sedang roda dibawa, tidak minder. Tidak minder. Karena keadaanmu hari ini tidak mengubah status Anda. Status Anda dan saya adalah orang percaya. Dan orang percaya disebut anak-anak Tuhan. Ketika sebuah ilustrasi dongeng-dongeng yang ada, atau kisah-kisah yang menyentuh gitu ya, ada seorang pangeran yang turun mencari ratunya, tapi dia mau ratunya itu ratu yang mencintai dia, bukan karena statusnya seorang pangeran. Dia mau mencari wanita yang mencintai dia, bukan karena melihat seorang yang kaya raya, tapi dia mau mencari seorang pasangan yang sepadan. Maka dia melepaskan atribut-atribut dan seluruh pengawal-pengawalnya untuk tidak menemani dia. Dia masuk ke hutan. Wah, ini cerita-cerita yang lama ya. Cerita-cerita kuno, cerita-cerita tua, dan mungkin banyak difilmkan ya. Dia masuk ke hutan, dia menjadi seorang pengembara, musafir, lalu dia akhirnya juga bekerja sebagai petani, hingga dia bertemu dengan wanita. Dia hidup sederhana, ya. Tetapi sekalipun dia hidup sederhana,
tidak mengubah mentalnya seorang pangeran. Bapak Ibu sekalian yang besar yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini keadaan roda kehidupanmu sedang dibawa. Seharusnya lah tidak mengubah mental Anda adalah seorang anak raja. Ini untuk yang dibawa. Tapi ketika engkau sudah ada di tempat yang di atas, jangan engkau sombong. Ingatlah senantiasa dari mana Tuhan memungut hidupku. Tuhan mengangkat hidupmu. Jangan sombong. Maka sekali lagi Pastor bersyukur ya, orang-orang yang hari ini besar di negeri ini, yang dari keluarga sederhana, justru mereka itu menjadi berkat bagi banyak orang secara merata. Kenapa saudara-saudara? Kenapa mereka bisa mengasihi secara merata? Menghormati orang yang berduit, menghormati orang yang mungkin sedang roda dibawa. Karena orang-orang yang sukses hari ini, yang berasal dari bawah, mereka tahu persis apa itu rasanya roda di bawah. Mereka tahu persis bagaimana rasanya kehidupan sederhana, hidup miskin. Sehingga ketika mereka hari ini diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang seumpama roda di atas, mereka tidak sombong karena mereka mengingat dari mana Tuhan mengangkat hidupnya, saudara-saudara. Ya, di atas maupun di bawah. Ini pesan almarhumah mamaku dan berkata, "Nak, hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Kalau di bawah, tidak usah minder. Kalau di atas, tidak usah sombong." Pastor maju ayat 12 dari Yakobus pasal yang pertama. "Namun berbahagialah, berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan." Katakan, saya orang yang berbahagia. Saya orang yang berbahagia. Pastor ini gila ya. Kita lagi ada masalah. Orang itu lagi lemah tubuh. Kok disebut berbahagia? Kita berbahagia bukan karena keadaan. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14, saudara-saudara, "Aku memberi engkau damai sejahtera." Damai sejahtera itu adalah kebahagiaan ilahi. Dan kebahagiaan ilahi yang Tuhan Yesus berikan di hati saudara-saudara, itu tidak sama dan tidak bisa diukur dengan apa yang ada dari dunia ini. Dunia ini hanya memberi kebahagiaan dari eksternal, dari luar ke dalam. Tetapi Tuhan Yesus menaruh kebahagiaan ilahi itu di dalam hati Anda. Jadi sekalipun mungkin tampak luar ada sedikit angin, tetapi tidak akan mengurangi damai sejahtera. Karena kebahagiaan orang percaya itu adalah kebahagiaan ilahi. Dan kebahagiaan ilahi itu Tuhan menanam software, ya. Tuhan menginstal itu software namanya damai sejahtera di hati orang percaya. Jadi katakan saya orang berbahagia karena Tuhan sudah menginstal kebahagiaan di hati saya. Tuhan sudah menginstal damai sejahtera di hati saya. Tuhan sudah menaruh dan menetapkan saya orang berbahagia. Terlepas hari ini seumpama roda saya di bawah atau di atas, bukan itu ukurannya. Karena semua ukuran roda atas atau bawah itu semua sementara. Seperti rumput, bahagia seperti rumput besok bisa berubah. Susah pun seperti rumput, besok juga bisa sirna. Tetapi saya orang berbahagia karena status saya adalah orang percaya. Keadaan saya tidak ditentukan dengan keadaan dunia ini. Orang percaya hidup bukan dari fakta. Orang percaya hidup dari kebenaran. Faktanya di mana-mana mungkin banyak orang mengalami resesi, tapi hati saya selalu resepsi karena saya memiliki software damai sejahtera dan saya sudah menguninstall namanya software sungut-sungut, tidak bahagia, menggerutu. Saya sudah menguninstall, saya sudah membuangnya dan saya sudah di-upgrade software yang dari Tuhanku.
kembalikan rancangan ilahi, yaitu berbahagia, hidup dalam damai sejahtera. Katakan, saya berbahagia, saya orang berbahagia. Dan nyatanya pastor setiap hari bertemu orang dari hampir semua kalangan, baik dari sipil, pemerintahan, petinggi, pegawai negeri, masyarakat biasa, awam, orang-orang hebat, orang sederhana. Pastor ketemu setiap hari. Dan di dalam banyak case, banyak orang-orang yang secara finansial punya segalanya, tapi nyata dia nggak bahagia. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang kita melihat seolah-olah sederhana jikodong. Biasa tahu, wah, ini dialek Makassar. Tapi dia berbahagia, saudara-saudara. Saya orang berbahagia, saya orang berbahagia. Yakini apa yang Tuhan katakan dan hidupilah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia pasti menerima mahkota kehidupan yang sudah Bapa janjikan kepada setiap orang-orang yang mengasihi Bapa. Apabila seseorang dicobai, ini kata dicobai yang bisa Bapak Ibu tangkap, ketika dia ada di roda yang bawah. Roda bawah ini, karena ini channel lebih banyak bicara soal penyembuhan, kuasa doa yang menyembuhkan, mujizat penyembuhan, maka saya mau singgung sedikit bahwa mungkin kata roda di bawah ini bicara soal kesehatanmu sedang menurun. Tubuhmu merosok menjadi kurus, berat badan Anda drastis turun. Saudara-saudara sekalian, tidak mudah mengucapkan ini, tapi belajar mengucapkan bukan apa yang kelihatan, tapi belajar mengucapkan apa yang Tuhan firmankan. Siapapun Anda hari ini, mungkin berat badan Anda turun oleh karena sebuah kelemahan tubuh yang hinggap ke tubuh Anda, dan sebentar kita mau usir hinggapan itu, engkau ucapkan, saya berbahagia. Saya berbahagia. Saya berbahagia. Saya mengasihi Tuhan. Dan ingat ya Bapak Ibu sekalian, apabila seseorang mengalami sebuah pencobaan, sebuah godaan, ya, jadi pencobaan dan godaan itu datang dari si jahat. Ya, tujuan pencobaan dan tujuan godaan supaya manusia itu jatuh. Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak kita itu dari kelas 1 SD ya, lalu dia mau naik kelas 2 SD, ada yang namanya fase ujian. Bahkan dalam skala nasional ada namanya UN, ujian nasional. Ada kata ujian. Jadi ketika anak itu akan naik, ya, naik upgrade studinya, tingkat pendidikannya atau level up kelasnya, itu harus ujian. Oke, pastor ulang sekali lagi bahwa godaan dan pencobaan itu datang dari si jahat. Karena tujuan daripada godaan dan cobaan supaya jatuh. Jelas ya? Nah, tetapi jangan lupa bahwa anak-anak itu ketika mau naik level kelas mereka, itu harus ujian. Nah, seringkali Tuhan menguji kita karena tujuan godaan supaya jatuh. Tetapi goalnya ujian adalah supaya naik kelas. Nah, seringkali kadang-kadang roda di bawah ini Tuhan menguji kita. Menguji kita supaya tidak untuk kita jatuh. Menguji kita juga tidak untuk dipermalukan. Tuhan menguji kita supaya kita next level, supaya kita naik kelas, supaya kita dari anak-anak menjadi dewasa. Namun tiap-tiap orang ini akan dicobai dengan godaan dirinya sendiri. Kan banyak orang jatuh karena tidak tahan akan godaan dunia ini, saudara-saudara. Akhirnya buahnya dia terpikat
Dan setelah terpikat, mulai dari pikiran yang dia izinkan tergoda, semisal dia bekerja di pemerintahan, punya akses-akses yang politis di sana yang ada kemungkinan ya bisa untuk tidak jujur atau korupsi, maka itu mulai dari tergoda, kehendak pikirannya tergoda. Setelah tergoda, dia mengizinkan pikiran ini, dia izinkan digoda terus dengan godaan-godaan yang salah, saudara-saudara. Akhirnya dia mengeksekusinya. Akhirnya dia melakukannya. Maka dia diseret dan dia terpikat. Dosa itu, saudaraku, tidak langsung mengikat, tapi dia lembut, lembut, lembut. Akhirnya, waktu sadar, sudah tidak berdaya. Maka kita perlu setiap hari. Maka salah satu daripada pelayanan Pastor Andy lewat channel YouTube, Facebook, TV Aliran Kesembuhan, WhatsApp, Telegram, Instagram, medsos-medsos yang ada, kita maksimalkan untuk setiap hari mengajar, membawa, menyajikan setiap orang yang percaya dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan, itu mengikatkan diri kepada Roh Tuhan. Setiap hari, seperti iblis juga mengikat manusia tidak langsung, dia ikat pelan-pelan. Ikat pelan-pelan, ikat pelan-pelan. Sadar, sudah tidak berdaya. Nah, ketika kita mengikatkan diri dengan Roh Tuhan, setiap hari tenggelam, seperti dalam kitab Yeskel ya, sungai itu pertama dari telapak kaki, akhirnya terus sampai di pinggang, akhirnya tidak dapat lagi melawan kecuali ikut arus roh sungai Tuhan. Setiap hari ini program rutin harian, saudaraku. Kami sajikan program rutin mingguan, program rutin bulanan. Ini supaya apa? Anda terikat rohnya. Dan saat sudah terikat rohmu dengan roh Tuhan dan menjadi bertumbuh dan dewasa, saat pencobaan datang, dia udah lemah atas Anda. Saat godaan datang, itu udah lemah atas Anda. Karena Anda sudah tenggelam di dalam rohnya Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, apabila pencobaan godaan itu datang bagi Anda yang sudah mengikatkan diri, maka sangat perlu kita menjadi setia. Setia itu salah satu buah roh, kesetiaan. Tuhan tidak mencari orang yang full talenta hari ini. Tuhan tidak sedang mencari orang yang cakep, pintar, dan kaya raya, tidak. Tetapi Tuhan sedang berkata dan mencari orang yang setia. Ini sayembara. Surga membuat sayembara. Yaitu apa? Orang yang setia. Raja sedang mencarinya. Siapakah yang dapat menemukannya? Kesetiaan. Bapak Ibu yang berjemaat di gereja manapun juga. Setia. Dimanapun engkau melayani hari ini, saudaraku, yang sudah biar berlalu, tapi hari ini dan esok, ku harus setia untuk selamanya. Yang sudah melayani di sebuah gereja lokal, apapun bidang Anda, baik itu majelis, diaken, diakonis, maupun juga pelayan-pelayan musik, pelayan-pelayan pujian, pelayan-pelayan doa, pensyafaat. Baik Anda sebagai donatur, Anda sebagai pemimpin ibadat, pastor, gembala, guru, pengajar, setia. Setia di dunia, saudara-saudara, tidak lama. Kenapa kita tidak tahan? Sebuah tanaman yang ditaruh pada pot, yang dipindah-pindahkan. Tanaman itu bukan hanya tidak tumbuh, tetapi dia pasti mati. Nah, banyak orang hari ini rohnya mati oleh karena tidak setia. Oleh karena tidak setia, rohnya mati. Hati-hati.
Keadaan tidak setia ini juga sebuah godaan. Godaan supaya Anda jatuh. Menyesal di kemudian hari, tak berguna, saudara-saudara. Maka hari ini, dimanapun Anda berada, apapun kelebihan maupun kekurangan di pelayanan tersebut, atau orang-orang di sekitar Anda, harus setia. Setia ini bukan ditentukan keadaan, tetapi keputusan. Maka Anda bersama saya katakan, saya setia. Tapi pastor, suami saya itu kalau tidurnya itu loh, dengkurnya kencang banget. Waktu masih pacaran saja, ketemu dia selalu wangi, selalu lembut. Tapi ternyata setelah nikah sama dia, tidak wangi lagi. Demikian pun sebaliknya. Maka ketika pastor mengkonseling pranikah ya, orang-orang yang mau menikah, saya ajarkan banyak hal, sekalipun ajaran itu, sekalipun kita konseling misalnya 3 bulan sebelum pernikahan, itu kita buat 12 kali pertemuan. Seminggu sekali, 1 bulan 4 kali. Tetapi apapun yang pastor sharekan itu tidak sempurna, karena yang sempurna waktu mereka alami langsung. Karena pertemuan-pertemuan, orang lagi pacaran, asik-asiknya. Oh, pacaran, asik-asiknya. Semua indah. Maka selalu saya katakan bahwa di dalam konseling pranikah, kalau mau batal, batallah sekarang. Saya katakan selalu, waktu masih belum terikat pernikahan, buka mata lebar-lebar. Maksudnya, lihat ini calonmu. Jangan tertipu oleh casing, jangan tertipu oleh wangi parfumnya, jangan tertipu oleh mobilnya yang kelihatan menarik Anda. Buka mata lebar-lebar. Waktu sedang dalam masa PDKT. Sebelum engkau melabuhkan dermaga cintamu kepada someone. Buka mata lebar-lebar. Jangan sampai engkau tertipu daya yang namanya cinta. Karena cinta itu ada artinya. Cinta itu singkatan dari kata cerita indah, namun tiada arti. Jadi ketika engkau sedang membangun cintamu hari ini, pastikan cinta itu harus bertumbuh menjadi sayang. Kalau cinta itu cerita indah, namun tiada arti. Tapi kalau sayang, baik kelemahan maupun kekuranganmu, I love you. I love you full. Oh. Jadi kalau masih PDKT, buka mata lebar-lebar. Nah, kadang-kadang waktu masih PDKT ini banyak yang tertipu. Tertipu. Nah, seharusnya waktu masih PDKT, buka mata lebar-lebar. Dan waktu sudah, dia katakan, saya menerima engkau sebagai suami atau istriku dalam suka dan duka, dan saya bersedia untuk memelihara, merawat, menyayangi anak-anak yang akan lahir, yang akan aku lahirkan, dan akan aku besarkan, dan seterusnya. Ketika itu sudah terjadi ucap janji setia, saudara-saudara, maka kamu harus tutup matamu rapat-rapat. Maksudnya apa, pastor? Ketika di malam pertama, ternyata ketika engkau menemukan pasanganmu, ada yang tidak sesuai dengan isi hatimu, ekspektasimu, tutup matamu rapat-rapat, karena dia sudah menjadi kekasih jiwamu. Termasuk kalau dia tidur main pencak silat. Termasuk kalau dia tidur liurnya tumpah. Termasuk kalau dia tidur mendengkur kayak gengsek. Tutup matamu rapat-rapat. Termasuk kalau ternyata engkau temukan kekurangannya, tutup matamu rapat-rapat. Kita malah ngomong soal madu cinta. Ya, kadang-kadang kita terpikat oleh keinginan semu.
Kita kadang terpikat oleh sesuatu hal yang tergoda oleh pikiran kita. Kita hanya mengumbar nafsu. Kita hanya, makanya ketika pastor selalu ketika konselingnya orang-orang yang mau menikah, dari sekian pertanyaan biasanya saya tanya gini, coba sebutkan 3 saja alasan mengapa engkau memilih dia menjadi pasangan hidupmu. Biasanya ya, yang universal ini, 3 ini ngomong gini. 1, dia cantik sih pastor. Bagus. 2, orangnya sabar. 3, saya cinta dia. 3 ini saudara-saudara, semuanya apa ya? Apakah tahan uji? Karena ketika 3 ini, suatu hari yang kamu cinta wanita yang tadinya bodinya seperti biola Spanyol, ketika oleh karena kamu juga, dia akhirnya melahirkan anak-anak dari buah kasih sayang kalian, yang tadinya body gitar Spanyol menjadi drum band. Kita harus tetap mengasihi dia, saudara-saudara. Karena ulah kita juga. Nah, maka saya selalu mengarahkan dari 3 jawaban tadi, sebaiknya ada 1 yang paling utama. Apakah itu? Pastor bocoring ya. Jadi kalau nanti konsul sama pastor nanti, sudah tahu jawabannya. Apa itu? Saya menikahi dia, saya menerima dia, karena saya sayang full dengan dia. Sayang. Kalau cinta bisa saja nanti ketika badannya yang langsing jadi gembrot itu, aku nggak cinta kamu lagi deh. Aku nggak cinta kamu lagi. Kamu udah berubah deh. Kamu tidak sesuai ekspektasi saya. Tapi kalau kita berkata, saya sayang dia. Baik dia besok gemuk, kurus, sakit, sehat, tua, kulitnya kencang, sampai keriput, saya sayang dia. Kata sayang itu berarti saya menerima dia apa adanya. Nah, banyak orang jatuh pada godaan-godaan yang salah. Akhirnya dibuahi, dan akhirnya dia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sekarang kita lihat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku, orang-orang yang terus mendewakan godaan-godaan si jahat dalam pikirannya, kamu tersesat. Dan Bible berkata, janganlah sesat. Sebab setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa di surga, Bapa segala terang, daripadanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kasih setia Bapa ini kekal, tidak ditentukan dari hidup Anda. Yang penting Anda senantiasa ada di dalam jalurnya. Begini. Ini adalah kasih setia Bapa, dan ini kita anaknya. Kasih setia ini tidak berubah, saudara-saudara. Tetap kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Maksudnya nggak bisa kau ukur dengan pikiranmu. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Maksudnya laut itu sudah dalam. Laut saja kamu nggak bisa ukur, apalagi kebaikan Tuhan. Nggak bisa diukur dengan logika kita. Ini kasih Tuhan. Nah, selama kita berjalan di sini, ini kasih Tuhan tidak pernah berubah. Nah, seringkali terjadi pertukaran. Tuhan berkata tidak ada pertukaran, tidak ada perubahan. Sekalipun di dalam sini kita kadang-kadang lemah, kita kadang-kadang yang tadinya on fire ibadah, tiba-tiba juga jadi datang malasnya. Selama kita di sini, Tuhan tidak berubah, tidak terjadi perubahan. Nah, manusia